dari kelompok 1 akan mempresentasikan PPT kami dengan judul Hakikat Media dan Kaitannya dengan Layanan BK. Selanjutnya akan diserahkan kepada materi pertama. Akan menjelaskan apa itu media. Media dimaknai sebagai hal yang digunakan menjadi perantara atau pengantar ketika seorang guru mata pelajaran melakukan pembelajaran kepada muridnya. Selanjutnya yaitu istilah media berasal dari bahasa Latin yaitu medius dan merupakan bentuk jamak dari kata medium yang berarti tengah, perantara atau pengantar. Jadi dapat diartikan bahwa media merupakan suatu alat yang umumnya berfungsi untuk memberikan informasi kepada orang lain atau kepada kelompok lain. Saya Cindy Ahmad Rahma sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang definisi media menurut para ahli. Berlo mendefinisikan media ialah suatu komunikasi akan efektif jika ditandai dengan adanya area of experience atau daerah pengalaman yang sama antara penyalur pesan dan penerima pesan. Sedangkan Heinrich DKK 1989 ia mendefinisikan bahwa media merupakan alat saluran komunikasi dan ia mencontohkan seperti film, televisi, diagram, bahan cetak, komputer, dan lain-lain. Kita sebagai pemateri ketiga yang akan membahas tentang pengertian media dalam bimbingan dan konseling. Media dalam bimbingan dan konseling ialah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan bimbingan dan konseling. Mojino berpendapat bahwa media dalam bimbingan dan konseling merupakan suatu peralatan baik berupa perangkat lunak maupun perangkat keras yang berfungsi sebagai alat bantu dalam kegiatan layanan bimbingan dan konseling. Saya Nainatul Hamisoh akan melanjutkan penjelasan dari Iva Fadila. Di sini saya akan membahas unsur media dalam bimbingan dan konseling. Unsur media dalam bimbingan dan konseling yaitu terdapat dua unsur penting. Yang pertama unsur hardware dan yang kedua yaitu unsur software. Unsur hardware merupakan perangkat keras atau peralatan atau sarana yang digunakan untuk menyajikan pesan oleh konselor kepada konseling, misalnya seperti komputer, HP, proyektor, dan lain-lain. Dan juga yang kedua yaitu unsur software atau perangkat lunak, yaitu merupakan isi informasi atau isi pesan yang disampaikan oleh konselor kepada konseling, misalnya seperti media PPT, media video, media pesan WA, dan lain-lain. Sekian dari saya, akan lanjutkan oleh materi ini. Saya Fiani, saya akan menjelaskan mengenai jenis media dalam BK. Yang pertama yaitu ada media grafis, yang dimana media grafis berfungsi pula untuk menarik perhatian, memperjelas ide, mengilustrasikan atau menghias fakta. Contohnya ada gambar, kemudian grafis, kartun, dan poster. Yang kedua yaitu ada media audio, media yang pesannya ditangkap oleh indera pendengaran. Contohnya yaitu ada radio dan tipe recorder. Yang ketiga ada media audiovisual, media yang pesannya ditangkap oleh indera mata dan pendengaran. Contohnya ada televisi, video, DVD, dan laptop. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Dari kelompok 1 kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai prinsip dan media dalam BK. Saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan mengenai pengertian dari media dalam BK. Sebelum kita membahas mengenai pengertian media dalam BK, alangkah lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu mengapa harus ada prinsip media dalam BK. Prinsip media dalam BK ini diperlukan agar kita mengetahui bagaimana seharusnya kita menggunakan media dalam BK ini, agar kita mengetahui apa saja batasan-batasan saat kita menggunakan media dalam BK ini, sehingga kita tidak asal-asalan dalam penggunaan media dalam program layanan BK. Oleh karena itu, pengertian dari prinsip media dalam BK ini yaitu menjelaskan pokok-pokok yang menjadi dasar pemikiran sebagai pedoman dan landasan yang harus diikuti apabila kita akan melaksanakan program layanan BK. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya. Baik, selanjutnya saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip media bimbingan dan konseling. Menurut Nur Salim pada tahun 2018, prinsip dari media bimbingan dan konseling yang pertama adalah penggunaan media BK dapat meningkatkan kreativitas dan rasa keingin tahuan serta harus bervariasi agar lebih menarik.
Yang kedua, media yang dibuat harus tepat pada sasaran, sehingga pemilihan media hendaknya harus objektif sesuai dengan tujuan layanan, bukan berdasarkan apa yang diminati oleh konselor. Yang ketiga, suatu media hanya cocok dalam tujuan pelayanan tertentu, karena tidak ada media satupun yang dapat digunakan untuk semua tujuan. Baik, selanjutnya akan diserahkan kepada materi selanjutnya. Baik, untuk selanjutnya yaitu sasaran akhir dari pemanfaatan media adalah dapat memudahkan konselor dalam memberi pelayanan. Yang kelima yaitu penggunaan beberapa multimedia sekaligus akan menimbulkan kebingungan jika diharuskan menggunakan multimedia. Maka media tersebut dipilih berdasarkan tujuan tertentu dan penggunaan media yang lain digunakan untuk tujuan tertentu pula. Yang terakhir yaitu kelebihan dan kekurangan media bukan terletak pada kekonkretan dan keabstrakan media. Hal ini karena media yang konkret belum tentu dapat dipahami. Terkadang media yang abstrak dapat jauh lebih dipahami. Sekian dari saya, mungkin akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai pemateri keempat akan membahas manfaat penggunaan media BK. Yang pertama yaitu informasi abstrak menjadi lebih nyata, dan yang kedua yaitu menarik perhatian siswa. Bagaimana cara proses guru dalam proses belajar mengajarnya di dalam kelas membuat siswa tidak mudah bosan dan cepat jenuh. Dan yang ketiga yaitu menyajikan informasi dengan praktis. Dan yang terakhir yaitu penyajian pesan dalam bentuk gambar. Wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari materi sebelumnya, yaitu manfaat penggunaan media BK menurut Nur Salim. Ada beberapa manfaat untuk penggunaan media BK tersendiri, yaitu yang pertama yaitu memperjelas pesan, yang kedua memberikan solusi terbatasnya ruang, waktu dan tenaga. 3. Menumbuhkan minat siswa karena interaksi terjadi secara langsung antara siswa dengan pembimbing. Yang keempat, penyampaian materi dapat diseragamkan sehingga menimbulkan rangsangan, pengalaman dan persepsi yang sama. Yang kelima, adanya media, proses pelayanan menjadi lebih menarik dan interaktif, yang artinya dengan berkat adanya media ini proses pembelajaran akan lebih menarik karena banyak contoh-contoh yang bisa kita ambil. Yang terakhir, sikap positif siswa dapat meningkat terhadap materi yang diberikan. Begitupun dengan kualitas layanan yang juga meningkat, yang artinya ketika di dalam kelas sudah merasa aman dan merasa enak dalam belajar dan pemberian materi yang sangat baik, maka kualitas pembelajaran di dalam kelas itu pun juga ikut meningkat. Seperti itu. Mungkin cuma itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dari kelompok kami, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Cyber Counseling. Baik, saya pasrahkan kepada pemateri yang pertama. di sini saya sebagai pemateri pertama ingin menyampaikan tentang apa itu pengertian cybercounseling. Nah, salah satu metode yang bisa diterapkan dengan baik dalam proses bimbingan dan konseling untuk membantu pemecahan masalah siswa tanpa bertemu secara tatap muka. Secara umum, cybercounseling dapat didefinisikan sebagai praktek konseling profesional yang terjadi ketika konseli dan konselor berada secara terpisah dan memanfaatkan media elektronik untuk berkomunikasi melalui internet. Baik, saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan apa sih manfaat dari cyber counseling. Manfaat dari cyber counseling yaitu membuat akses lebih mudah menjalankan komunikasi, kenyamanan dalam berinteraksi, privasi yang lebih baik, dan kemungkinan untuk konseling jarak jauh atau konseling daring. Beberapa jenis cyber counseling yang umum termasuk dari yang pertama itu ada chat atau pesan teks, yang kedua yaitu ada email atau konseling, yang ketiga itu ada telepon atau video call, yang keempat itu grup dukungan online, yang kelima yaitu konseling asinkron.
Baik, di sini saya sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan tentang fungsi utama dari cyber counseling adalah menyediakan layanan konseling dan terapi melalui media digital. Yang pertama yaitu aksesibilitas, yang kedua yaitu kenyamanan dan privasi, yang ketiga yaitu kemungkinan asinkron, dan yang keempat dukungan krisis. Yang kelima yaitu penggunaan teknologi, yang keenam konseling jarak jauh, dan yang ketujuh kelompok dukungan, dan yang terakhir yaitu pemantauan kesehatan mental. Ini saya sebagai pemateri keempat akan melanjutkan dari pemateri ketiga. Cyber counseling cukup luas dan dapat mencakup berbagai bidang dan masalah kehidupan. Beberapa area cakupan utama dari cyber counseling meliputi yang pertama kesehatan mental, yang kedua konseling remaja, yang ketiga konseling keluarga, yang keempat kesehatan dan gaya hidup, yang kelima konseling pernikahan dan pasangan, yang keenam pendidikan dan pembelajaran, yang ketujuh konseling karir. Saya sebagai pemateri terakhir akan menjelaskan kelebihan dan kelemahan cyber counseling. Kelebihan itu terletak pada keluasan, tidak terbatas ruang dan waktu, mudah, serta konseli dapat mengekspresikan dengan bebas. Nah, kelemahannya di sini terletak pada ekspresi emosional yang sulit tertangkap. Sekian dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan PPT yang berjudul merancang artikel ilmiah dengan menggunakan template Word. Selanjutnya saya akan pasrahkan kepada pemateri pertama. Sebagai pemateri pertama ingin menjelaskan tentang pengertian artikel. Istilah artikel mengacu kepada seluruh jenis hasil karya tulis ilmiah yang dibuat berdasarkan kaidah, metode, dan sistematika karya ilmiah. Berdasarkan PPKI IAIN Madura, artikel dapat saya pemateri pertama akan menjelaskan tentang pengertian artikel. Istilah artikel mengacu kepada seluruh jenis hasil karya tulis ilmiah yang dibuat berdasarkan kaidah, metode, dan sistematika karya ilmiah. Berdasarkan PPKI IAIN Madura, artikel dapat dibedakan dalam dua kategori, yaitu 1. Artikel hasil penelitian lapangan, 2. Telaah artikel jurnal. Isi dan sistematika. Penulisan artikel hasil penelitian dan artikel jurnal. Dalam jurnal menggunakan sistematika tanpa angka ataupun abjad dan hanya berisi hal-hal yang sangat penting. Bagian yang dianggap paling penting untuk disajikan dalam artikel hasil penelitian adalah temuan penelitian, pembahasan, dan kesimpulan. Tanpa salah, di sini saya Murniatus Zahra akan menjelaskan tentang judul. Judul artikel ini berupa informatif, lengkap, dan tidak terlalu panjang atau terlalu pendek, yaitu yang terdiri dari 15-14 kata. Judul artikel memuat kata kunci dari variabel yang sejumlah variabelnya itu ada kajian atau fenomena yang menggambarkan masalah utama yang diteliti. Judul utama ditulis menggunakan huruf kapital jika besar semua dan menggunakan huruf anak judul jika ada. Ditulis dengan menggunakan huruf kapital pada setiap awal kata. Judul diposisikan di tengah-tengah atas halaman. Nama penulis. Nama penulis artikel ditulis tanpa didahului atau diikuti oleh gelar akademik atau gelar lain. Di sebelah bawah nama penulis dicantumkan identitas berupa alamat atau email respondensi penulis, nama dan alamat lembaga atau tempat kerja penulis. Identitas penulis dapat juga dicantumkan sebagai catatan kaki atau footnote pada halaman pertama. Artikel yang penulisannya lebih dari 2 orang, misalnya karena karya penelitian kolektif, nama ketua dan anggota tim penelitian dicantumkan di sebelah bawah judul. Sekian dari saya, akan dilanjutkan ke pemateri selanjutnya. Salam, saya pemateri ketiga yang akan melanjutkan dari pemateri kedua. Di sini saya akan membahas sponsor. Nama sponsor penelitian ditulis sebagai catatan kaki pada halaman pertama atau di bagian akhir artikel. Ada pendahuluan. Pendahuluan di sini pada artikel hasil penelitian paling sedikit memuat 4 gagasan, yaitu latar belakang penelitian, yang kedua masalah dan wawasan rencana pemecahan masalah, dan yang ketiga rumusan tujuan penelitian, dan keempat harapan tentang manfaat hasil penelitian isi artikel. Sedangkan pendahuluan pada artikel paper review atau artikel konseptual, pustaka paling sedikit memuat 4 gagasan. Yang pertama, latar belakang masalah.
Dan yang kedua, masalah dan wawasan rencana pemecahan masalah. Dan yang ketiga, rumusan tujuan kajian. Dan yang keempat, harapan tentang manfaat hasil penelitian. Tita Dianalgia sebagai pemateri keempat akan membahas tentang abstrak, kata kunci, dan teknik penulisan. Abstrak merupakan suatu uraian yang singkat, cermat, dan menyeluruh yang dapat mewakili secara keseluruhan tentang isi judul. Panjang abstrak berkisar 50-70 kata yang ditulis dalam satu paragraf menggunakan spasi tunggal. Kemudian abstrak tersebut menggunakan format yang lebih sempit dari teks utama. Artinya di sini margin kanan dan kiri pada bagian abstrak mencorok ke dalam 1,2 cm. Pada artikel yang berbahasa Indonesia, maka abstrak yang digunakan menggunakan abstrak bahasa asing, begitu pula sebaliknya. Sedangkan kata kunci merupakan sejumlah istilah pokok yang menggambarkan lingkup kajian utama tulisan. Pada kata kunci terdapat 3-5 kata. Kunci merupakan sejumlah istilah pokok yang menggambarkan lingkup kajian utama tulisan, baik berupa kata tunggal maupun kata gabungan kata. Jumlah kata kunci 3-5 istilah atau suku kata. Selanjutnya yaitu teknik penulisan artikel. Jenis kertas yang digunakan pada umumnya menggunakan kertas HVS berwarna putih dengan ukuran A4 × 70 gram. Bidang pengetikannya atau marginnya jarak 4 cm dari tepi kiri, 3 cm dari tepi kanan, atas dan bawah. Untuk jenis tulisannya pada umumnya menggunakan Times Roman atau sejenisnya dengan menggunakan ukuran font 12 cm untuk berbahasa Indonesia dan 16 cm berbahasa Arab. Cukup sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Ya, pemateri kelima akan melanjutkan dari pemateri keempat. Yang pertama yaitu hasil dan pembahasan. Pada bagian ini menyajikan hasil-hasil analisis yang bertujuan diantaranya pertama menjawab masalah penelitian atau menunjukkan bagaimana tujuan itu dicapai. Yang kedua menafsirkan temuan-temuan. Yang ketiga mengintegrasikan temuan penelitian ke dalam kumpulan pengetahuan yang telah mapan. Dan yang ketiga menyusun teori baru atau memodifikasi teori yang telah ada. Metode menyajikan secara ringkas tentang bagaimana penelitian dilakukan. Isi dari metode yaitu menyangkut teknik pengumpulan data, subjek atau sampel, instrumen pengumpulan data, sumber data, dan teknik analisis data. Selanjutnya akan diteruskan pemateri ke-6. Di sini saya sebagai pemateri terakhir akan menjelaskan tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah jawaban dari fokus atau rumusan masalah. Dan kesimpulan disajikan dalam bentuk esai, bukan dalam bentuk numerikal. Sedangkan saran berisi prediksi dan antisipasi terhadap temuan. Saran bisa mengacu pada tindakan praktis atau pengembangan teoritis dan penelitian lanjutan. Daftar rujukan harus lengkap dan sesuai dengan refleksi yang disediakan dalam batang buku artikel ilmiah. Jadi hal-hal yang perlu disebutkan adalah yang pertama nama akhir penulis, diikuti koma, nama depan penulis, titik, judul tulisan dicetak miring, titik, dan jika ada volume ditulis volume, titik. Selanjutnya nama penerbit, koma, nama penulis atau last name diikuti koma, nama depan penulis, titik, judul tulis dicetak miring, titik, dan jika ada volume ditulis jumlah volume, titik, dan tempat penerbitan, titik 2, nama penerbit, koma, tahun terbit, dan titik. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai moderator dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang Google Dokumen. Saya serahkan kepada pemateri pertama. Ini saya akan menjelaskan tentang pengertian Google Dokumen. Google Dokumen merupakan aplikasi pengolahan kata dengan menggunakan berbagai fungsi. Dengan Google Dokumen, Anda dapat membuat brosur sesuai selera atau menggunakan template brosur untuk membuat brosur cepat. Baik, di sini saya akan menjelaskan sistem kerja Google Dokumen. Yang pertama yaitu akses melalui penambahan web.
Yang kedua, penyimpanan di cloud. Yang ketiga yaitu kolaborasi offline. Yang keempat, pengaturan privasi dan izin. Yang kelima yaitu editor berbasis web. Di sini akan melanjutkan materi ketiga. Materi ketiga yaitu akan menjelaskan tentang bekerja dengan Google Dokumen. Yang pertama, membuat dokumen. Yang ketiga, mengedit dokumen. Mengedit dokumen bisa yang pertama yaitu ukuran font, jenis font, warna font, penekanan. Yang kelima, paragraf. Yang ketiga yaitu berbagi dokumen. Yang keempat, menyimpan dokumen. Sebagai pemateri keempat akan menjelaskan tentang kelebihan Google Dokumen. Yang pertama adalah sebuah software gratis tanpa perlu diinstal. Yang kedua adalah otomatis tersimpan. Jadi di sini kalau misalnya laptop mati, terus itu bisa tersimpan sendiri di Google Dokumen tersebut. Yang ketiga, bisa mengerjakan sesuatu bersama orang lain dalam waktu satu yang sama. Yang keempat, ada notifikasi. Yang kelima, bahasanya bisa terintegrasi dengan kamus online. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya sebagai pemateri kelima akan menjelaskan kekurangan Google Dokumen. Yang pertama, harus online. Yang kedua, Google Dokumen belum terintegrasi dengan program Mendeley. Yang ketiga, fitur masih terbatas. Yang keempat, belum tersedia versi desktop. Yang kelima, potensi masalah keamanan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai Google Spreadsheet. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri pertama. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian Google Spreadsheet. Yang mana Google Spreadsheet adalah program spreadsheet yang berbasis web yang mana telah dikembangkan oleh Google. Dalam Google Spreadsheet ini, kita dapat menggunakan, membuat, mengedit, dan berbagi spreadsheet secara online. Seperti program pada umumnya, Google Spreadsheet ini juga memiliki fungsi-fungsi yang mirip dan hampir sama dengan Microsoft Excel, seperti melakukan perhitungan, membuat grafik, dan mengolah data. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari pemateri pertama. Di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah menggunakan Google Spreadsheet. Langkah yang pertama yaitu membuat spreadsheet baru, di mana kalian bisa melalui web browser kalian, baik itu Google Chrome atau Mozilla Firefox atau web browser lainnya. Kemudian langkah yang kedua yaitu mengedit dan memformat spreadsheet. Kalian dapat memformat teks, angka atau rumus yang dapat kalian gunakan dalam fitur yang terdapat dalam Google Spreadsheet. Kemudian langkah yang ketiga yaitu berbagi dan berkolaborasi. Kalian dapat membagikan spreadsheet dengan orang lain dengan menggunakan langkah yang ketiga yaitu berbagi dan berkolaborasi. Kalian dapat berbagi spreadsheet dengan orang lain dan memilih apakah mereka dapat melihat, mengedit, atau mengomentarinya. Kemudian mengerjakan spreadsheet yang sama dengan orang lain secara real time sehingga memudahkan kolaborasi dalam proyek. Baik, mungkin demikian dari saya, akan dilanjut oleh pemateri selanjutnya. Ini saya akan melanjutkan dari pemateri kedua, yaitu di sini ada kelebihan Google Spreadsheet. Yang pertama yaitu berbasis cloud, dan yang kedua yaitu gratis, yang ketiga kolaborasi, dan yang terakhir yaitu fleksibilitas. Baik, akan dilanjutkan dengan pemateri keempat. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari pemateri ketiga, yaitu saya akan menjelaskan tentang kekurangan Google Spreadsheet. Langsung saja, setiap aplikasi itu pasti mempunyai suatu kekurangan. Nah, salah satunya di Google Spreadsheet itu sendiri. Untuk kekurangan Google Spreadsheet itu sendiri, yaitu yang pertama harus mempunyai koneksi internet, seperti data maupun WiFi. Nah, kalau semisal kalian ingin menggunakan Google Spreadsheet itu dan tidak mempunyai koneksi internet, itu tidak akan bisa digunakan. Untuk kekurangan Google Spreadsheet yang kedua yaitu harus fiturnya terbatas. Nah, maksudnya di sini di Google Spreadsheet itu fiturnya itu tidak secanggih di Microsoft Excel. Meskipun di Google Spreadsheet itu sudah menyediakan alat canggih untuk memanipulasi data.
Baik, dilanjutkan untuk pemateri selanjutnya. Di sini saya melanjutkan dari pemateri sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara Google Spreadsheet dan Microsoft Excel. Yang pertama yaitu aksesibilitas. Google Spreadsheet adalah aplikasi web yang dapat diakses melalui browser web manapun. Yang kedua, fitur Microsoft Excel terintegrasi dengan aplikasi Microsoft Office lainnya. Yang ketiga yaitu harga. Microsoft Excel adalah program berbayar yang harus dibeli dan diinstal di komputer. Saya akan menjelaskan tentang kolaborasi. Kolaborasi Google Spreadsheet memungkinkan penggunanya untuk berbagi dokumen dengan orang lain secara mudah dan berkolaborasi secara real time. Kedua, keamanan. Microsoft Excel memberikan lebih banyak kontrol keamanan dan privasi seperti kemampuan untuk mengunci sel atau file dengan sendiri. Google Spreadsheet juga memiliki fitur keamanan tetapi tidak menggunakan Excel. Sekian dari saya. Dari kelompok kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini sebagai moderator dari kelompok 7. Di sini kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kerasnya dengan berjudul Google Slide. Kemudian dilanjut dengan materi pertama. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang pengertian Google Slide. Google Slide adalah aplikasi presentasi berbasis web yang disediakan oleh Google. Google Slide ini digunakan untuk membuat mengedit berbagai presentasi secara online. Google Slide mirip dengan Microsoft PowerPoint, tetapi bekerjanya di cloud, yang berarti Anda dapat mengakses dan mengedit presentasi Anda dari berbagai perangkat yang terhubung ke internet. Sekian dari saya, akan dilanjut oleh pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan sistem kerja Google Slide. Yang pertama itu akses berbasis web. Google Slide di sini yaitu akses berbasis web. Kinerjanya itu tergantung pada internet. Jika internetnya lambat, maka di sini saya akan menjelaskan sistem kerja Google Slide. Yang pertama itu akses berbasis web. Yang kedua real-time collaboration. Yang kedua optimasi gambar dan video. Yang keempat responsif terhadap perangkat. Yang kelima interaksi Google Drive. Yang keenam keamanan dan privasi. Yang ketujuh penggunaan yang 8 penggunaan add-ons dan easter. Tanpa salam, di sini saya akan menjelaskan tentang layout dalam Google Slide. Layout di dalam Google Slide ini pastinya berbeda dengan layout di Microsoft Word. Kalau di Microsoft Word itu untuk mengedit teks dan mengukur kertas. Kalau di Google Slide ini lebih merujuk pada presentasi atau susunan elemen visual dalam slide seperti teks, gambar, bentuk. Jadi pada Google Slide ini, pada layout di Google Slide ini kalian bisa mengedit secara kreatifan kalian. Mungkin cukup. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa langkah dasar tentang bekerja dengan Google Slide. Yang pertama yaitu membuat presentasi baru, yang kedua memilih template, yang ketiga menambahkan konten. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa langkah dasar tentang cara bekerja dengan Google Slide. Yang pertama yaitu membuat presentasi baru, yang kedua memilih template, yang ketiga menambah konten, yang keempat mengedit slide, yang kelima menambahkan slide baru, yang keenam yaitu berbagi dan berkolaborasi, yang ketujuh presentasi. Dilanjut dengan materi ke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan
menjelaskan membuat animasi di Google Slide. Yang pertama, pilih objek. Yang kedua, yaitu tambahkan animasi. Yang ketiga, pilih jenis animasi. Yang keempat, atur kecepatan dan waktu mulai. Yang kelima, yaitu preview animasi. Dan yang keenam, tambahkan animasi lebih banyak lagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian presentasi dari kelompok 7. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.